Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Budian, guru kelas 6A MI Sunan Kalijogo. Hari ini kita akan belajar tema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan mempelajari kata baku dan kata tidak baku serta kalimat efektif. Apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ciri-ciri dari kata baku yaitu tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing, digunakan sesuai dengan konteks kalimat, dan tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Penggunaan dari kata baku yaitu digunakan untuk berbagai hal yang berbau resmi, entah itu surat menyurat, perihal kedinasan, penelitian akademik, atau yang lainnya. Contoh penggunaan kata baku diantaranya yaitu untuk pembuatan karya ilmiah, pembuatan surat resmi, pembuatan laporan, pidato kedinasan, serta pembuatan surat lamaran kerja. Lalu, apa itu kata tidak baku? Kata tidak baku adalah kebalikan dari kata baku, yaitu kata yang tidak sesuai dengan PUEB. Kata tidak baku biasanya muncul karena adanya kebiasaan menggunakan sebuah kata yang salah baik dalam penulisan maupun pengucapannya. Karena faktor kebiasaan dan tidak pernah diperbaiki inilah, maka kata tidak baku tersebut menjadi ada dan akhirnya sering digunakan. Ciri-ciri dari kata tidak baku yaitu dipengaruhi oleh bahasa daerah, dipengaruhi oleh bahasa asing, terkontaminasi atau rancu, serta banyak digunakan dalam bahasa gaul. Kata tidak baku biasanya digunakan dalam bahasa pergaulan sehari-hari, seperti ketika seseorang berbicara kepada teman, keluarga, dan sebagainya. Fungsi dari kata tidak baku dalam hal ini adalah untuk menambah keakraban seseorang dengan lawan bicaranya. Beberapa karya sastra juga ada yang menggunakan kata tidak baku, salah satunya adalah cerpen. Mungkin kalian pernah membaca cerpen yang di dalamnya terdapat kata tidak baku atau bahasa gaul. Nah, berikut ini adalah contoh dari kata tidak baku dan kata baku. Selanjutnya, mari kita mempelajari kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa yang baik, lengkap dengan PUEB. Kalimat efektif yang benar dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca maupun lawan bicara. Lalu, bagaimana ciri-ciri dari kalimat efektif? Yang pertama yaitu memiliki struktur yang baik. Kalimat efektif harus memiliki struktur bahasa yang baik dengan menggunakan ejaan yang sesuai dengan PUEB dan tanda baca yang tepat. Yang kedua, tidak ambigu. Kalimat yang tidak efektif memiliki lebih dari satu makna. Hal itu disebabkan oleh penggunaan kata yang kurang benar sehingga menimbulkan keambiguan makna. Contohnya, perhatikan kalimat yang bercetak tebal. Para mahasiswa baru mengikuti kegiatan seminar di kampus. Kalimat tersebut memiliki dua makna yang membuat kalimat tersebut menjadi tidak efektif, yaitu apakah mahasiswa baru yang mengikuti seminar di kampus ataukah para mahasiswa baru saja mengikuti kegiatan seminar di kampus. Pada kalimat tersebut, jika diubah menjadi kalimat efektif akan menjadi para mahasiswa baru saja mengikuti seminar di kampus. Yang ketiga yaitu logis atau sesuai nalar. Kalimat efektif juga harus bersifat logis atau sesuai dengan nalar dan bisa dipahami dengan baik. Contohnya, kepada Bapak Arif, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalimat tersebut bukanlah kalimat yang efektif karena tidak logis. Maksud dari kalimat tersebut mempersilahkan waktu dan tempat untuk berbicara. Padahal makna sebenarnya adalah mempersilahkan Bapak Arif untuk berbicara. Maka seharusnya kalimatnya berubah menjadi kepada Bapak Arif kami persilahkan.
Selanjutnya yang keempat yaitu menghemat kata. Syarat lainnya dari kalimat efektif adalah menghemat penggunaan kata. Dengan adanya pemborosan kata, kalimat yang terbentuk menjadi tidak efektif. Contoh dari pemborosan kata adalah sebagai berikut. Para siswa dan siswi dimohon untuk segera masuk ke dalam kelas. Contoh kalimat tersebut bukanlah kalimat yang efektif karena terdapat kata para dan diikuti dengan siswa dan siswi yang sama-sama berarti jamak, serta penggunaan kata masuk dan ke dalam yang memiliki arti sama. Kalimat tersebut dapat diubah dengan para siswa dimohon untuk segera masuk kelas. Selanjutnya yang terakhir yaitu sistematis. Sebuah kalimat setidaknya memiliki susunan subjek dan predikat. Kalimat yang lengkap juga memiliki objek, pelengkap, dan keterangan. Untuk membuat kalimat efektif, sebaiknya menggunakan urutan struktur kalimat yang baik dan tidak membingungkan. Seperti yang sudah kita ketahui, struktur kalimat yang baik adalah subjek, predikat, objek, serta keterangan atau pelengkap. Nah, berikut ini adalah contoh dari kalimat efektif. Para hadirin dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Apabila diubah menjadi kalimat efektif, menjadi hadirin dipersilahkan menempati tempat yang telah disediakan. Yang kedua, motor yang diparkir di ujung jalan yang berdebu itu milikku. Dapat diganti dengan motor yang diparkir di ujung jalan berdebu itu milikku. Di sini kata di merupakan kata depan yang menunjukkan tempat, sehingga penulisannya harus dipisah, serta kata yang harus dihilangkan. Kemudian yang ketiga, saran yang dikemukakan olehnya akan dipertimbangkan oleh kami. Apabila diubah menjadi kalimat efektif, menjadi saran yang dikemukakannya akan kami pertimbangkan. Selanjutnya, minggu kemarin banyak para pegawai yang melakukan demonstrasi. Apabila diubah menjadi kalimat efektif menjadi minggu kemarin banyak pegawai yang melakukan demonstrasi. Selanjutnya nomor 5, jangan-jangan dia tidak masuk sekolah karena dia malas. Di sini dapat diganti menjadi mungkin ia tidak masuk sekolah karena malas. Selanjutnya, kejadian pagi hari tadi membuat aku benar-benar menyesal. Dapat diganti menjadi kejadian pagi tadi sungguh membuatku menyesal. Dan yang terakhir, 1000 tahun yang lalu situs itu ditemukan. Apabila diganti menjadi kalimat efektif menjadi situs itu ditemukan 1000 tahun yang lalu. Nah, demikian untuk materi kata baku dan tidak baku serta kalimat efektif untuk hari ini. Apabila ada kesulitan atau materi yang kurang dimengerti, silakan bertanya di WA Group seperti biasanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.